Deni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Deni? Alhamdulillah baik. Baik. Kita di mana? Alhamdulillah baik juga. Mungkin dengan kesibukan yang banyak yang Bu Deni ya, kita masih sempat hari ini memang jadwalnya kita untuk pendampingan. Baik Bu Deni, untuk kegiatan kita ini pendampingan yang kelima ya, yang sudah kita laksanakan beberapa bulan ini ya, mungkin banyak perubahan atau mungkin banyak hal-hal yang baru yang mungkin bisa berkembang ya Bu Deni ya. Namun pada hari ini kita khusus untuk membahas tentang modul 3.1. Kemudian ini masih ingat ya, karena memang pada hari ini jika kita lihat di fasilitator, Bu Deni mungkin sudah selesai melaksanakan semua modul. Nah, namun untuk pendampingan hari ini kita khusus membahas tentang modul 3.1. Baik Bu Deni, saya tetap memberikan apresiasi dan selamat, tetap semangat ya Bu Deni untuk aktivitas-aktivitas berikutnya. Karena memang masih ada lagi pendampingan yang terakhir kita laksanakan di PI 5, kemudian Lokakarya 5, serta nanti panen raya. Mudah-mudahan sukses sampai ke depannya. Amin. Mudah-mudahan. Baik Bu Deni, hari ini mungkin kita akan membahas tentang dilema etika dan tentang cara bagaimana untuk mengambil keputusan, mungkin menghadapi suatu masalah yang ada di sekolah maupun di tempat lain. Yang kemarin memang Bu Deni mensurvei 2 sekolah ya. Nah, kebetulan kemarin di sekolah mana ya Bu Deni? Mengenai dilema etika ini SMK 1 Solo 1, lalu di SMK Dilam SMK baru, SMK Plus Dino di SMK Hasnu. Berarti Bu Deni pergi ke sana? Dilam. Bu Deni pergi ke sana atau kebetulan waktu itu janjian sama kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya ada kegiatan di sini. Jadi kami dari sini kan kolaborasi 7 orang. Kami langsung bersepakat dengan bapak tersebut. Jadi lebih mudah lagi ya Bu Deni ya. Yang penting kita bagaimana caranya mengambil pengalaman yang kalau ke sana Bu Nita tuh memang cukup jauh, makan waktu. Lokasinya memang agak terpencil juga, masuk ke dalam daerah Dilam itu. Jadi kami janjian saja dan bapak itu bersedia. Jadi kita sudah bisa mengambil 2 perbandingan antara 2 sekolah, mungkin di sekolah kita, kemudian di sekolah beliau ya, dengan 2 masalah mungkin peristiwa yang berbeda. Jadi mungkin cukup untuk menjadikan perbandingan dan mungkin ini bisa mengambil hikmah untuk pembelajaran dari 2 kasus yang sudah dibahas waktu saat wawancara tersebut. Baik Bu Deni, kita akan coba untuk bertanya kepada Bu Deni tentang modul ini ya. Bagaimana proses Bu Deni menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah pada saat terjadi suatu peristiwa atau mungkin kejadian yang mungkin itu bisa menyebabkan suatu dilema atau pertengkaran. Berarti Bu Nita menanyakan tentang cara prosesnya ya. Baiklah, ketika ada suatu permasalahan di sekolah, tentu di sekolah para guru maupun pimpinan mengidentifikasi terlebih dahulu apakah permasalahan ini berupa permasalahan yang hanya sebuah bujukan moral saja atau memang mengandung dilema etika. Ketika masalah itu mengandung dilema etika, berarti permasalahan itu adalah permasalahan yang betul-betul sulit untuk dipecahkan, dicari jalan keluarnya. Karena dilema etika ini persoalannya sama-sama butuh sama-sama memiliki kepentingan yang kalau diambil langkah ini sama-sama ada 2 hal yang berbenturan, sama-sama memiliki kepentingan yang sama nantinya. Jadi ketika kita ada masalah dilema moral, memang betul-betul harus mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. Memang harus teliti dalam mengambil keputusannya, karena nanti keputusan ini harus ujungnya berpihak kepada murid. Dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan nantinya oleh seorang pimpinan di sekolah. Serta keputusan yang diambil itu harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada.
Lalu dalam kita memecahkan kasus dilema etika dalam pembelajaran yang sudah dipelajari itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, kita harus memperhatikan ada paradigma kita dalam berpikir dalam mengambil keputusan tersebut. Lalu kita harus perhatikan prinsip-prinsipnya, ada 3 prinsip yang harus kita pahami, dan ada 9 langkah pengujian dari keputusan-keputusan yang harus kita buat tersebut. Sehingga nanti keputusan yang diambil di sekolah itu memang ada keberpihakannya kepada murid, ada pertanggungjawaban seorang pemimpin yang mengambil keputusan tersebut, sehingga nantinya keputusan tersebut tidak menimbulkan banyak pro kontra. Kalau bisa keputusan yang diambil dalam masalah dilema etika itu tidak banyak kontranya gitu ya. Walaupun memang sebuah keputusan itu tidak akan mengakomodir semua kepentingan orang. Namun dalam pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, kalau bisa itu mengakomodir apa yang menjadi kepentingan semua orang. Namun dalam hal ini akan sulit bagi seorang pemimpin menentukan keputusannya ketika masalah dilema etika itu kita hadapi. Walaupun demikian, kita harus tetap bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Iya, berarti ketika proses dalam menemukan atau mengidentifikasi, Bu Deni perlu mempertimbangkan dengan 9 langkah tadi. Iya. Jadi dengan mempertimbangkan manfaatnya, kemudian tidak ada pro dan kontra, mungkin tidak ada efek lain yang banyak. Yang lebih banyak, Berarti kita memperkecil kemungkinan ya terjadi itu untuk memikirkan dan cara proses. Nah, jika Bu Deni mengambil pengalaman dari wawancara di kedua tokoh dua tokoh yang telah Bu Deni temui tadi, menurut Bu Deni apa saja kendala atau mungkin tantangan yang dapat atau yang dihadapi saat melakukan identifikasi sumber-sumber daya yang ada di sekolah itu, serta bagaimana cara mengatasinya gitu. Dalam masalah dilema etika tadi, berarti yang muncul dari sekolah tersebut ya, dua sekolah tersebut. Kan ada pengalaman dari dua tokoh yang tadi diwawancarai. Ternyata mungkin Bu Deni menghadapi gitu kan, menghadapi dilema, mungkin menghadapi suatu kasus yang memang itu merujuk kepada bisa jadi pengambil keputusan atau dilema etika, atau bisa jadi kepada etika moral. Nah, bagaimana apa saja terhadap dua orang pengambil keputusan ini? Iya, andaikan itu terjadi sama Bu Deni. Gitu, iya. Dari pengalaman tokoh yang telah Bu Deni wawancara tersebut. Baiklah, memang pernah saya mengalami dilema etika, masalah dilema etika. Yang paling pas sekali saya mengambil keputusan itu ketika saya masuk 5 besar dalam lomba best practice tingkat provinsi. Di situ saya sangat merasa dilema sekali. Di satu sisi saya sebagai istri dari seorang prajurit TNI, ketika itu ada kunjungan dari pusat bahwa istri harus hadir. Sementara di hari itu saya harus pergi ke Padang untuk mengikuti final. Waktu itu saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, dan saya juga mohon kepada pimpinan suami saya untuk bisa mengasih peluang, tapi tidak ada satupun peluang yang dilihat itu, sehingga itu sangat beban dan sulit saya ketika itu mengambil keputusan yang mana harus saya lakukan. Lalu beranjak dari permasalahan dihadapi oleh dua kepala sekolah tadi, ada 2 hal yang bisa saya pedomani dalam saya mengambil keputusan tadi, bahwa dari Bapak yang SMK 1 Solo, beliau berorientasi kepada pengambilan keputusan dengan melibatkan atau berkolaborasi terlebih dahulu dengan semua pihak yang ada di sekolah. Maksudnya ketika dilema etika yang dihadapi, beliau tidak ambil keputusan sendiri, beliau tidak melihat jalan keluarnya sendiri, tapi beliau secara berjenjang mengkonsultasikan kepada semua pihak yang ada di sekolah. Mulai dari guru, unsur pimpinan yang ada, baru beliau bisa melihat mana yang lebih mudah jalannya untuk keputusan dari masalah itu. Jadi saya ambil intinya dari pengalaman Bapak tersebut, kolaborasi gitu ya.
dari permasalahan saya tadi, saya coba juga gitu ya, gimana saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, lalu panitia yang melaksanakan kegiatan ini. Saya coba beberapa cara. Yang pertama saya hubungi panitia. Saya dapatkan nomor HP-nya, nomor WA-nya. Kebetulan ada di dalam HP saya ketika saya dulu tahun sebelumnya juga ikut lomba, tapi dalam bentuk yang berbeda ya. Lalu ibu tersebut melayani dengan baik. Saya masih berharap bisa hadir ini sampai batas waktu sore gitu kan. Saya masih berusaha untuk bisakah saya datang gitu kan. Saya tetap memberikan peluang itu, menyampaikan peluang itu kepada ibu tersebut. Lalu beberapa saat saya juga, berarti apa nih Bu Nita, sementara kita berkolaborasi ke sini, menghubungi ke sini, juga ke sini gitu. Lalu saya juga terus berupaya menghubungi suami, kantor suami, kepada pimpinannya, tetap berusaha terus memberi jalan keluar begini-begini. Gimana kalau saya nanti siang saja, atau saya pergi dulu sekarang karena tamunya jam datangnya itu mungkin sore jam 6. Saya pergi Padang dulu, nanti saya kejar jam 3, saya usahakan udah sampai di Solo, hanya pergi presentasi saja gitu kan. Saya coba kolaborasi seperti itu, yang seperti diapakan oleh kepala sekolah ya. Namun lalu yang satu lagi dari kepala sekolah, yang satu lagi, Bapak tersebut juga ada pengalamannya yang berharga ketika mengambil keputusan yang bisa saya ambil, bahwa Bapak tersebut dalam mengambil keputusan, beliau lebih melihat mana hal yang lebih banyak manfaatnya ya, yang lebih banyak manfaatnya, yang tidak akan banyak timbul efek-efek yang lebih fatal setelah kita keputusan gitu ya. Lalu dari dua pengalaman beliau itu saya sudah coba kolaborasi. Saya juga minta ke panitia, bisa enggak saya dengan Zoom saja dari Solo, saya secara langsung presentasi di Padang itu disaksikan semua juri. Saya coba juga kolaborasi seperti itu. Namun juga tidak bisa tembus gitu ya. Walaupun tidak bisa tembus, itu kan berbenturan dengan aturan yang ada gitu kan. Lalu saya tetap coba juga dengan cara seperti Bapak Kepala Sekolah yang di Dilam ini, SMK Disnu Dilam ini, mencoba untuk melihat mana banyak manfaatnya kalau saya pergi atau saya tetap ada di Solo gitu kan. Setelah dipikir-pikir, akhirnya saya bolak-balikan, saya mungkin buat daftar di kepala sendiri. Kalau saya pergi nanti suami saya dipecat, kita dipindahkan dari Solo, tentu akan berakibat pada anak-anak yang sedang sekolah, dan tentu saya sendiri juga akan susah mengurus nanti pindah ini kan. Lalu kalau saya tetap kalau saya tetap ke Padang, kalau saya tetap ke Solo, peluang saya sudah hilang, peluang saya untuk presentasi, peluang saya untuk mendapatkan prestasi dan segala macam tentu akan hilang. Namun dengan hilangnya itu bisa dikejar lagi di tahun yang akan datang gitu kan. Berarti setelah saya pikir-pikir, saya harus mengambil keputusan tetap tidak pergi ke Padang, tetap di Solo, dan mengapakan hati sendiri supaya tidak terlalu terpuruk gitu kan. Menenangkan hati sendiri dan tidak terlalu terpuruk. Dan satu hal yang saya bangga dengan kepala sekolah, beliau menyerahkan keputusan kepada saya. Saya tunggu sampai jam 8 pagi ini Bu Deni, kalau Bu Deni masih berusaha sampai siang boleh. Namun semua keputusan itu saya serahkan kepada Bu Deni. Dan berarti Bapak tersebut memberi kepercayaan kan kepada saya untuk mengambil keputusan. Dan itu dalam sepanjang saya alami, itulah dilema etika yang dalam, yang paling berkesan yang saya alami, yang membuat saya air mata. Ya, karena memang menginginkan untuk bisa tampil di final tersebut gitu Bu Nita. Karena itu kesempatan emas kan. Nah, itu sangat dilema sekali, itu yang saya hadapi dalam tapi iya juga ya, setelah dengarkan dengan mempertimbangkan dua efek yang terjadi ya. Kalau seandainya kita pergi, banyak hal yang dapat mendapatkan risiko dari saat itu. Mungkin suami kita diberhentikan, atau dipindahkan, kemudian nanti jika dipindahkan, akibatnya kita sendiri, anak-anak ini berembes banyak faktor ke banyak lain. Tapi jika seandainya kita pilih satu, itu hanya keuntungan bagi kita sendiri. Akhirnya seperti itu. Jadi
ketika Bu Deni sudah memutuskan gitu kan, dengan dilema yang dihadapi itu memang berat ya, karena memang kita berusaha untuk memaksimalkan potensi kita, tapi ternyata dengan adanya dilema yang dikasih dua keputusan dua pilihan gitu ya, dua pilihan yang tadi sudah sama-sama penting kedua-duanya, tetapi kembali kita kepada prinsip tadi pengambilan keputusan tadi, efeknya itu lebih banyaknya kemana. Ternyata Bu Deni mampu mengambil keputusan biarlah merugikan diri sendiri, asalkan lanjutkan ini efek jika salah satu ini kita ambil ternyata efeknya lebih besar. Nah, ketika memutuskan itu, apa perasaan Bu Deni dan apa dampaknya buat Bu Deni? Pertama pas memutuskan memang agak berat juga, walaupun masih kadang terasa juga efeknya ke dalam diri kan. Tapi setelah dipikir agak terasa lega. Kenapa lega? Karena kita sudah memilih ini dan tidak berpikir lagi tentang ini. Dan kita sudah fokus kepada sudah kita putuskan ini gitu. Nah, jadi ketika saya sudah putuskan kita Solo mengikuti kegiatan ini, saya bisa melupakan yang tadi yang harus saya kejar itu, dan saya merasa ikhlas dan bisa fokus kepada kegiatan yang satu ini yang saya putuskan, saya mengikuti ini saja. Meskipun kadang-kadang ada juga bujukan-bujukan setan mungkin. Tetapi berpikir kembali, dibalikkan lagi kepada keputusan untuk apa kita memutuskan itu dan efeknya apa. Lalu ketika saya bisa memutuskan, saya hanya bisa bersyukur di situ. Bersyukur saya bisa ikhlas, saya bisa mengambil keputusan ini gitu. Dan memang efeknya setelah diikuti kegiatan itu, memang itu keputusan yang tepat saya ambil. Karena semua istri-istri hadir semuanya dan ditanya satu persatu, dan memang diapakan pakai anak-anak anak-anak hadir juga. Kalau seandainya saya tidak hadir, saya bayangkan betapa suami saya tersudut dan betapa suami saya, itu yang saya bayangkan. Malu itu. Kenapa istrinya nggak bisa ada, istri orang lain ada semuanya gitu. Sedangkan istri orang lain juga bekerja. Dua orang yang lain tuh istri bapak itu juga bekerja, ada satu yang guru gitu. Kembali lagi ke hak dan kewajibannya. Jadi akhirnya keputusan yang dilema yang kita ambil dengan matang untuk memutuskannya, Bu Nita, itu pengalaman ya. Memang itulah keputusan yang seharusnya kita lakukan. Terbaik ya, berarti perasaan Bu Deni lega, puas, lega dan jadi bersyukur. Walaupun tadi adanya perasaan sedih, namun tetap kesedihan itu merupakan suatu keputusan terbaik, kan ada kebanggaan tersendiri mungkin ya, setelah dapat memutuskan suatu mengambil suatu keputusan dari dilema yang sebenarnya sempat juga saya egois, bersikeras, saya bersiap-siap, saya mau pergi. Lalu tetap suami menenangkan, berpikirlah baik-baik, berpikirlah dengan tenang. Nanti kalau seandainya diputuskan pergi ke Padang akan begini. Tapi saya tempat ngotot sebenarnya untuk pergi juga kan, tapi akhirnya lambat-lambat saya pikir-pikir akhirnya bisa memutuskan. Berat ini ya, tapi alhamdulillah ya. Jadi mungkin masalah yang seperti itu bisa kita hadapi dalam kenyataan di sekolah ya, mengenai anak siswa kita bisa seperti itu. Gimana kita memutuskan, seperti pengalaman bapak-bapak yang dua itu, memang beliau memang sulit juga ketika memutuskan permasalahan di sekolah. Seperti guru SMK 1 memutuskan masalahnya ketika guru tidak hadir, sering absen, terlambat dan segala macam. Itu agak sulit bapak itu memberikan kalau di SMK Dilang itu kan yayasan ya Bu Nita. Bapak itu sulit juga ketika guru melanggar disiplinnya segala macam, sementara kita secara finansial tidak bisa mencukupi sulit bapak itu untuk memproses menangani guru tersebut. Nah itu dilemanya di sana. Baik Bu Deni, tadi sudah banyak cerita ya, pengalaman, kemudian mungkin suatu kasus itu ya, terus juga ya
atau mungkin apa namanya nih, pengalaman berharga ya yang jadi pelajaran dari pengalaman tersebut. Apa sumber daya yang mungkin terlibat pada saat Bu Deni mengalami hal tersebut? Sumber daya maksudnya di sini. Ini masih ingat sumber daya? 7 modal. 7 aset ya. 7 aset ya. Sepertinya aset manusia itu sangat mendukung bahwa dalam hal tersebut saya mengambil sumbangan pemikiran dan melihat pedoman dari orang lain, ya, sumber daya manusia dalam hal memutuskan sesuatu dan dalam memikirkan dampak-dampak dari sebuah keputusan yang dibuat. Sehingga sumber daya manusia ini adalah hal yang terpenting ketika kita membuat sebuah keputusan. Kemampuan manusia dalam menelaah sebuah masalah, dalam mengidentifikasi suatu masalah adalah hal yang terpenting ketika untuk membuat keputusan untuk masalah tersebut nantinya. Jadi kemampuan seorang manusia sebagai sebuah potensi manusia untuk mengambil keputusan itu adalah sumber daya yang berharga. Nah, mungkin Bu Deni melihat banyak kasus yang terjadi di sekolah ya, banyak kasus yang terjadi di sekolah. Ketika mungkin Bu Deni berpikir satu kasus mungkin yang sudah terbayang sekarang di kepala Bu Deni, sumber daya yang ada, sumber daya yang di sekolah sudah dimaksimalkan, tapi masih adakah kelihatan atau mungkin belum terlibat, tetapi sudah terpikirkan sama Bu Deni kalau ini sumber daya yang bisa kita maksimalkan? Sebenarnya ada saya terpikir seperti itu, Bu Nita. Di sekolah ini kan memang banyak potensinya ini. Potensi itu ada yang belum maksimal dikembangkan, ada potensi itu yang masih muncul tapi masih harus digali lagi. Namun banyak yang potensi itu besar tetapi belum dikembangkan secara maksimal oleh sekolah. Nah, itu yang saya lihat. Contohnya perlu. Contohnya saja guru. Kita kan jumlah gurunya banyak di sini, besar ya. Memang guru-guru ini ada yang beberapa orang yang sudah senior, yang sudah berumur. Namun senior dan berumur seorang guru itu bukan berarti dia harus sampai di situ saja harus melakukan sesuatu di sekolah. Maksudnya mengembangkan dirinya. Sementara guru-guru yang sudah senior itu memang mereka berpotensi semuanya. Seharusnya, bisa agak lambat sedikit, seharusnya kan tetap diberdayakan itu. Contoh melibatkan dalam berbagai kegiatan. Kan mereka kan belum tentu besok hari langsung pensiun kan. Kan masih ada rentang waktu. Masih ada masa. Kan pensiun itu selagi kita sampai di hari itu kan kita masih harus bertugas, kecuali sakit-sakitan. Namun yang saya lihat di banyak senior yang berpotensi, seharusnya itu memang tetap dipakai untuk dikembangkan itu. Jangan cepat saja untuk dikurangi kapasitasnya dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Jadi sebenarnya senior-senior yang ada itu semangatnya sangat tinggi gitu. Saya pernah bincang-bincang dengan beberapa senior, kami sebenarnya sangat ingin juga seperti yang muda-muda ini. Lalu beberapa orang itu punya pemikiran-pemikiran yang sangat bagus gitu. Lalu saya berpikir, ini sebenarnya senior harus terus dilibatkan gitu. Harus terus kita bisa mengambil manfaat dari beliau gitu. Maksudnya dari sekian persen keterlibatan senior itu harus tetap kita prioritaskan, karena kita yang muda-muda ini harus bisa terus belajar dari mereka gitu. Dan mereka juga mau belajar dengan kita yang muda. Itu yang saya lihat senior-senior di sini. Jadi intinya sekolah harusnya bisa lebih memaksimalkan potensi dan peran dari senior yang ada di sekolah ini. Karena kebanyakan kami yang muda-muda ini yang lebih sering kalau kegiatan harus yang muda, kalau kegiatan ini yang muda terus. Padahal yang senior itu masih banyak yang berpotensi. Kolaborasi. Ya, itu yang saya lihat harus dikembangkan dari sumber daya manusia, Bu Nita. Kemudian juga dari sumber misalnya modal sarana prasarana. Seperti kami kan punya tanah masih luas, kan sampai ke belakang. Lalu area sekolah ini masih ada di sarana bangunan ini yang perlu diperbaiki, yang perlu dilakukan
konstruksi lagi, direhab lagi. Sebagai contoh untuk lahan parkir misalnya, kita kan ada jalan ke arah belakang untuk parkir siswa. Namun jalan itu sangat kecil kalau saya lihat. Ketika masuk satu sepeda motor dan dari sini juga, ini nggak bisa harus tunggu menunggu gitu. Jadi kalau saya lihat dari pelaksana fasilitas untuk parkir ini harus diperbesar, harus perbesar jalannya, lalu harus diarahkan ke belakang. Ini masih ada area. Itu dari pengelolaan parkir itu. Memang kita di sekolah ini siswa-siswa kebanyakan membawa sepeda motor ke sekolah. Nah, dan itu permasalahan sekali. Lalu ketika di parkir guru kan ada parkir mobil gitu ya. Ketika siswa ini mau cepat saja parkir di belakang itu semua, sehingga guru susah ketika mau ada perlu, kan banyak motor-motor yang lain, itu akan susah mengkoordinirnya. Jadi pengaturan sarana prasarana yang ada ini. Sepanjang yang telah Bu Deni sampaikan tadi, apakah sudah ada usulan mungkin atau suatu masukan ke pihak sekolah sehingga apa yang terbayang sama Ibu Deni itu bisa terrealisasi seperti itu? Kalau usulan pertama untuk yang lebih memaparkan potensi yang punya yang punya tugas dan tanggung jawab. Iya, kami di CGP sudah pernah saya membincangkan ya. Insya Allah termasuklah sedikit usul pimpinan di sekolah sebagai ketua mata pelajaran umum. Ketika kami rapat-rapat kecil itu saya pernah membicarakan, terutama di sebelah ini kan Bu Siska juga CGP, Pak Si juga wakil kan. Pernah saya apakan sedikit gitu. Lalu juga mengenai pemanfaatan ruangan kelas, di mana jurusan yang di depan itu diparkir itu kan jurusannya Pak Si itu B3 TV. Itu anak-anaknya agak dibilang nakal gimana ya, anak-anak agak ada sebenarnya yang nakal. Agak ada lah bedanya dengan anak yang lain. Ada penyimpangan apalah ketika mengikuti pembelajaran ya, suka main-main, suka di luar, suka berarti mereka agak terisolir sedikit ke situ. Sementara anak-anak yang seperti itu yang perlu kita perhatikan. Sementara di tengah ini adalah anak-anak yang akuntansi ya, yang serius belajar yang saya usulkan gimana kalau yang anak ini dipindahkan ke sana, anak yang ini ke sini, supaya anak yang ini merasa memiliki sekolah dan merasa tidak terisolir di situ, dan mereka juga serius terpantau oleh guru dari sini gitu. Kalau di situ kan nggak sulit. Berarti anak yang di sana itu kan perlu perhatian khusus kita. Nah, sementara anak-anak yang di akuntansi yang di sini memang anak-anak yang sudah terbentuk gitu. Anak-anak sudah pendidikannya. Pemikirannya itu sudah belajar, jadi hanya perlu pengarahan saja lagi. Itu pernah saya coba bicarakan kemarin ini juga dengan UKMM. Lalu dari hasil pembicaraan itu, oke Bu Deni, kami nanti akan coba awal semester ini di bulan Juli kita pindahkan, kita rollingkan semua lokal. Bertahun-tahun kan di sana saja jurusan-jurusan. Jadi mereka merasa ini punya kami. Ada yang bosan. Ini punya kami, ini punya jurusan ini. Jadi besok Juli ini dengan saya pernah mengusulkan itu, Juli ini akan dirubah semuanya, akan di rolling semuanya. Termasuk anak yang bermasalah di sebelah situ. Karena di situ paling separuh yang absennya itu betul-betul setiap hari itu bagus, separuhnya lagi berkebutuhan itu perlu diperhatikan. Karena saya mengajar di situ juga sering dapat mengajar di situ. Lalu soal parkir itu memang belum saya apakan, masih seputar berbincang saja dengan kawan-kawan kan, dan ada pedagang yang masuk ke dalam juga mengusulkan. Ketika saya tanya, Bu, payah bana masuk di Cawak Bu, kadang wak jatuh lagi yang kita golek itu, ketik mana jalan tuh Bu. Oke Pak, nanti saya coba bicarakan ke sekolah gimana supaya jalan itu dilebarkan. Nah itu yang sebatas ini yang pernah saya lakukan. Jadi banyak mungkin dari hal-hal yang sudah terjadi, maka timbul solusi dari pemetaan tadi yang sudah Bu Deni gambarkan. Menurut Bu Deni ada tantangan atau mungkin hal lebih hambatan yang bisa dari pemetaan tersebut sudah timbul solusi, tapi ada hambatan tidak itu. Hambatan yang paling utama di sini adalah finansial.
modal finansial adalah permasalahan utama. Karena kita kan dana itu hanya dari bos. Dari bos itu pun dananya tidak langsung keluar di awal tahun. Umumnya di Maret atau April. Sedangkan waktu berjalan, kegiatan berjalan, tidak mungkin kegiatan dihentikan ya Bu Nita ya. Lalu dana yang ada itu pun hanya sebatas bisa digunakan dalam porsi yang sudah ditentukan. Bagaimana untuk yang lainnya gitu? Banyak hal-hal kegiatan kami yang sebenarnya terhambat finansial ini. Cuman keberanian saya lihat belum terlihat belum ada nampak untuk bekerjasama dengan komite memungut iuran dari siswa itu, karena di sekolah lain di kabupaten lah SMK ini mereka berani memungut memungut dana gitu ya. Kami aja sumber daya manusianya atau siswa kan banyak 1.500-an. Itu kalau sedikit saja diminta iuran ya untuk pengembangan pendidikan sekolah kita, untuk menambah finansial tadi, itu mungkin tidak tertutupi Bu Nita. 20.000 saja dikali 1.500 orang, sudah berapa satu bulan pemasukan ya. Namun saya juga agak-agak sedikit dengan masalah ini. Saya coba-coba ketika duduk dengan wakil-wakil agak menjurus ke arah itu gitu. Kenapa tidak berani kita ini mengambil pungutan? Nggak usah banyak-banyak, saya bilang kan. 20.000 aja udah banyak pemasukan kita, bisa terlaksana kegiatan sekolah kan. Udah Bu, kami udah membincangkan seperti kepala tata usaha dan unsur binaan, kami sudah bincang dengan komite. Juli nanti kita akan coba untuk memungut dengan untuk anak yang kurang mampu kita tidak menyamaratakan gitu ya. Kita lihat kemampuan orang tua dulu. Jadi beda iurannya setiap anak tidak sama. Iya gitu kayak gitu. Oke lah Pak, saya bilang kan bagus kalau kita bisa, karena dengan begitu semua kegiatan yang ada tidak terhenti dan bisa lebih dimaksimalkan lagi hal-hal yang perlu dikembangkan di sekolah yang membutuhkan biaya. Iya benar tuh Bu Leni ya. Semuanya itu gak lepas dari finansial. Karena sangat susah Bu Nita. Kayak sekarang ujian kan, itu belum jelas dari mana sumbernya. Karena belum kan dari bos. Iya sama. Itu mungkin masalah seluruh sekolah sekarang ini ya, apalagi dengan perubahan sistem dana pos sekarang ini, maka memang banyak hambatan sebenarnya untuk pelaksanaan program. Tapi seperti Bu Leni bilang tadi, tidak mungkin terhenti. Tidak mungkin. Jadi dengan tidak lancarnya itu tentu itu merupakan suatu tantangan. Tantangan yang harus dilakukan sekolah. Jadi solusi ke depannya itu harus dicarikan. Memang semua itu mungkin itu semua pihak sekolah itu masalah sebenarnya sensitif nggak Bu Nita, tapi sebenarnya memang harus dibuka itu. Kayak kisah ujian misalnya kan masih kurang dana misalkan, minta talangan dulu kepada pihak-pihak yang punya finansial yang bagus atau kepada unit tertentu di sekolah yang ada mengelola dana. Memang seperti itu. Mungkin dari pemetaan yang telah Bu Leni lakukan tadi, apalagi kira-kira menurut Bu Leni hal-hal yang harus dikembangkan dalam mengembangkan aset yang ada di sekolah ini? Hal-hal yang perlu dikembangkan terutama murid juga perlu diperhatikan pengembangannya sebagai sumber daya manusia nanti, yang itu yang menjadi tujuan pokok kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, semua kegiatan yang di sekolah. Jadi pengembangan murid ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki kalau di sini ya. Meskipun kalau secara umumnya sudah bagus, namun ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan untuk murid. Seperti kita SMK ini kan memang jangkauannya tamat SMK diterima di lapangan kerja. Namun itu kan masih minimalnya tarafnya. Kalau seandainya mampu diterima di perguruan tinggi, itu adalah poin tersendiri. Itu untuk SMK. Jadi kan selama ini orang berpikir SMK itu udah sekolah untuk langsung kerja, bukan seperti itu. Kalau SMK bisa banyak diserap di perguruan tinggi, berarti itu suatu nilai khusus yang dimiliki SMK. Itu yang saya coba-coba kemarin ini ketika kami menyusun program sekolah tahunan ya. Coba-coba usul-usulkan gitu kan, gimana kita membuat suatu strategi. Siswa kita kan tidak hanya ingin bekerja setelah tamat di sini,
banyak juga dari mereka yang ingin kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau kita lihat setiap tahun rata-rata kita yang diterima perguruan tinggi itu hanya sekian persen, Bu Nita, sangat kecil persennya. Misalnya ikut siswa 200 orang untuk dijaring melalui nilai rapor ya. Itu paling yang akan diterima selama ini ya, setiap tahun paling ada 5 orang, ada 4 orang gitu kan. Sementara mereka banyak yang menginginkan ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Sebenarnya kan betul Bu Nita, kalau hanya tamat SMK di dunia kerja hanya sebagai apa ya. Namun kalau mereka tingkatkan kompetensi mereka kan itu lebih bagus lagi, seperti jurusan Brokes itu. Yang melanjutkan itu mereka sekarang pada sukses. Apalagi kalau melanjutkannya Brokesnya ke Jogja ya. Sudah ada anak kami yang berapa 4 orang itu. Ada 4 orang yang lagi di Sumbar. Itu semuanya sudah memegang posisi-posisi yang bagus sesuai bidangnya itu gitu. 2 orang itu sudah, 1 orang itu dengan pejabat-pejabat tinggi saja pakai helikopter aja jangkauan perginya untuk mengambil video dari kegiatan. Yang satu lagi di TV langsung dia bekerja, dia yang menjadi kameramennya seperti acara Pagi-Pagi Ambiar itu, atau ada di Indosiar lagi. Jadi kalau memang anak yang di sini ini lanjutkan pendidikannya lebih tinggi, mereka sangat bagus sekali. Jadi saya berpikir bahwa gimana triknya kita juga bisa anak ini yang berminat untuk ke perguruan tinggi kita kondisikan. Supaya kita tidak hanya terserap di tenaga kerja saja, tapi kita juga banyak terserap di perguruan tinggi. Itu jangkauan saya yang saya pikirkan untuk masalah sumber daya manusia murid kita di sekolah yang perlu kita kembangkan ke depan gitu ya. Jadi saya sampaikan usulan rapat dulu ketika akhir tahun kenaikan kelas semester dulu, apa trik kita yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan. Lalu saya kasih usulan Bu Nita ya, gimana kalau anak-anak yang ranking 10 besar atau 5 besar lah, 5 besar dalam kelas itu kita giring mulai dari mereka kelas 10 sampai mereka ke kelas 12, kita giring selalu nilai rapornya itu grafiknya naik, dan mereka nanti kita arahkan ketika mau masuk perguruan tinggi itu dari nilai rapornya itu mana yang betul-betul jurusan itu paling tepat untuk mereka. Kalau selama ini tidak seperti itu Bu Nita, mereka pilih saja sendiri sementara tidak menganalisis bagaimana nilai rapor mereka. Karena mereka masuk itu kan melihat nilai rapor. Nah itu yang saya pikir yang harus kalau seandainya diizinkan terjadilah ini nanti itu jadi banyak terserap tenaga kerja, juga banyak yang di perguruan tinggi karena 200 orang, 100 orang hanya 4 orang kan jauh presentasinya. Dari 200 atau 100 itu kan terlihat bahwa minat anak tinggi untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah itu masalah sumber daya manusia. Itu polanya tadi ya seperti yang disampaikan ini. Kalau tingkat SMA kan memang seperti itu. Memang seperti itu. Anak yang memang melanjutkan itu memang digiringnya. Kita perhatikan dari kelas 10 dia sampai dia dilihat nilai rapornya tidak ada sampai semester 5 lah Bu Nita paling apa. Memang seperti itu Bu Delia. Kita genjot gitu, maksud genjotnya anak itu yang kita genjot. Nah ini nanti grafik kamu turun, nah coba tingkatkan lagi. Gimana kamu supaya meningkat nilai ini gitu. Jadi dari mata pelajarannya juga nanti diidentifikasi, oh kamu tepat jurusan ini, kamu cocok jurusan ini gitu. Kalau sama ini enggak kita mereka pilih-pilih sendiri sendiri. Memang tidak ada. Kalau memang sekarang kan udah ada tes bakat ya Bu. Ini sendiri udah di kurikulum Merdeka tidak? Apa kurikulum Merdeka sudah pakai nggak di sini? Sudah, kelas 10. Sudah ya, kelas 10 ya. Di kelas 10 itu kan sudah ada asesmen diagnostik. Dari awal. Udah mulai ya. Tahun ini udah mulai. Itu dan datanya ada di BK. Ya, berarti kan udah ada yang seperti di BK udah dikumpulkan data-data asesmennya, nanti anak ini kemana nanti minat bakatnya. Itu bisa digiring seperti yang Bu Ini sampaikan. Jadi yang itu Bu Nita sebenarnya saya di mata pelajaran saya dengan teman-teman itu kami sudah lama melakukan. Maksudnya seperti ini. Kami kan berupaya mengikuti anak dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kami tidak mengganti gurunya. Kalau di mata pelajaran lain kan acak-acakan gitu ya. Jadi kita nggak bisa anak tuh tergiring gitu kan. Jadi kalau kami mengikuti anak ini terpantau
Yang terutama yang 10 besar ini yang minatnya tinggi untuk perguruan tinggi kan, itu saya selalu kasih peluang walaupun tidak secara formal saya apakan di sekolah. Dari berapa tahun saya mengajar di sini, saya kasih peluang terus. Kamu nilai kamu dengan ibu di semester berapa, kamu minat perguruan tinggi, semester berapa yang agak kurang ya Pak, coba kita perbaiki, kamu lakukan ini supaya nilai kamu ini bisa ibu usulkan di lebih digenjot lagi. Dan itu pun banyak yang berhasil Bu Nita. Anak-anak yang saya coba perlakuan seperti itu, mereka memang terima di perguruan tinggi. Berarti kan sudah ada walaupun tidak sesuai jurusan mereka. Karena tidak selalu anak yang sekolah di sini itu memang sesuai dengan jurusan. Konsen di jurusan mereka. Karena mereka ada yang konsennya di minat bakat mereka. Nah, misalnya seperti seni. Nah, umumnya anak seni yang pernah saya bimbing di Sanggar Tari SMK 1 ini itu berhasil diterima perguruan tinggi. ISI Padang Panjang, UNP. Beberapa orang sudah menjadi guru dan buka sanggar sendiri di kampungnya. Ya, itu karena saya menggiring apanya tadi, nilainya tadi. Dia tidak lulus di jurusan. Baik Bu Deni, tadi sudah Bu Deni jabarkan bagaimana memetakan, kemudian menurut Bu Deni bagaimana cara mengembangkan, serta sudah mengevaluasi dari program yang dilakukan, sudah ada solusi yang akan dilaksanakan ke depan, akan dicobakan gitu kan, mungkin berdasarkan request kolaborasi dengan teman-teman nanti itu bisa dilaksanakan. Nah, sepanjang yang telah Bu Deni laksanakan tersebut, ada tidak kerjasama kolaborasi atau mungkin berupa suatu dilema juga yang dialami dengan rekan sejawat gitu? Kalau dengan siswa tadi kan sudah dijabarkan gitu. Dengan rekan sejawat menurut Bu Deni? Kalau dengan rekan sejawat kayaknya tidak ada sesuatu yang pada umumnya rekan sejawat setuju dan mendukung apa yang saya coba lakukan itu gitu. Cuman ini kan kalau memutuskannya kan tidak bisa kita saja. Ini akan berhubungan dengan institusi kita atau komunitas kita yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Jadi intinya memang berada pada pucuk pimpinan. Apakah pucuk pimpinan juga bisa melihat masalah ini, masalah yang coba kita carikan solusinya tadi, yang coba kita besarkan, yang kita lihat potensinya ada gitu ya. Nah, kalau untuk teman sejawat itu sejauh ini kami sama-sama mendukung. Itu seperti yang saya bilang tadi, banyak diantara yang guru senior itu yang banyak berpotensi, yang harusnya tetap dilibatkan terus. Nah, itu salah satu hal yang menjadi bagi saya gitu. Karena setiap saya coba konsulkan, saya usul sesuatu, ada dukungan, ada bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Sejauh ini tidak ada terlihat tantangannya mengenai itu. Nah, kalau seandainya teman siswa tidak ada, selama Bu Deni mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, ada dilema atau cara pengambilan keputusan yang mungkin pernah menjadi pengalaman Bu Deni yang sulit mungkin untuk dicarikan solusi selama mengikuti program PGP ini? Rasanya aman saya. Iya, karena gini Bu Nita, kalau kita ikuti sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan, aturan yang sudah ada ya, kita tidak melenceng. Itu saya rasa jalan kita itu aman saja gitu. Dan saya selama mengikuti PGP ini sudah hampir selesai ini. Hal yang paling cuman ketika mengejar tugas yang penyebabnya kita yang lalai gitu. Walaupun memang tidak pernah saya sempat terlambat, belum pernah. Mudah-mudahan ada beberapa tugas lagi juga tidak akan terjadi. Pernah kami itu sampai jam yang paling selama ini sampai jam 12 malam berkolaborasi bersama kan, menyelesaikan tugas yang memang terlibatnya kami semuanya gitu. Tetapi itu sesuatu yang kami jalani dengan bahagia gitu, maksudnya dengan bersenang-senang ya, maksudnya dengan tertawa, dengan bercanda, dan itu kami tidak menganggapnya sebuah tantangan gitu. Kami menikmati prosesnya gitu, dan kami
Kenapa bisa bekerja sampai segitu kalau orang lain melihat ya? Ya karena kami yang melalaikannya sendiri gitu. Melalaikannya karena ada pula kegiatan lain yang harus dilakukan gitu, yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Sementara kalau ini kan sampai jam malam pun kita masih bisa kan berusaha, masih bisa berusaha bekerja. Itu bedanya kalau kita dengan banyak teman, gitu kan, ada hambatan, karena memang tidak semuanya pada saat itu punya kesempatan, gitu kan. Kita punya kepentingan yang berbeda ya. Jadi itu saja mungkin Bu Nita, ketika kita ada kegiatan lain, tercancel lah waktu kita untuk menyelesaikan tugas, meskipun belum melewati waktu kan, masih bisa mencapai waktunya udah larut gitu pelaksanaan. Ya, hampir waktunya. Itu bisa kami atasi gitu, tapi tidak kami jadikan itu sebagai tantangan yang berat, karena kami bersama-sama menikmatinya dan kami senang-senang tertawa ria sambil melakukannya. Jadi itu juga ya Bu Deni ya, kalau kita laksanakan enjoy, kita laksanakan itu atau kita nikmati gitu kan, malah nikmati itu bukan saja. jadi beban ya, malahan itu merupakan suatu hiburan sekali ya. Karena kita bisa ngobrol dengan teman-teman, walaupun dengan batas waktu yang sudah hampir finish. Harusnya kan kita stres, kita stres takut, aduh siap nggak nih. Bahkan sambil kami bekerja pun masih sempat ke karaoke, senang-senang gitu, makan-makan bersama. Berarti tapi itu kerja tetap juga ganti apa lagi refreshing bukan stres dengan ini belum selesai, sebentar lagi harus dikirim. Tapi kami menikmatinya seperti ngalir senang-senang saja gitu. Ngalir belum ada rasanya Bu Nita yang saya alami. Aman ya, aman ya sama ini. Mungkin dengan siswa tadi sudah diuraikan juga mungkin hal yang berhubungan dengan siswa. Cuma dengan edukasi Jawa semuanya tidak ada terkendali. Kalau di sini tidak ada terkendali ya. Karena memang seperti yang kita lihat ya, kalau di sini itu rata-rata Bu Deni itu 7 orang banyak, kemudian sekolahnya mendukung, kemudian seluruh teman-temannya juga mendukung. Jadi itu merupakan suatu aset juga. Aset manusia tadi, lingkungan dan sosial, modal sosial. Jadi modal itu sudah dipunyai sehingga hambatan-hambatan yang didapati itu tidak terlalu serius, tidak jadi masalah. Sehingga program yang dijalani itu semuanya lancar gitu. Sukses ya Bu Deni ke depannya. Amin. Jadi dari paparan semua yang Bu Deni sampaikan tadi, mungkin perlu Bu Deni mereview kan, atau merefleksi apa saja yang mungkin masih perlu dikembangkan atau yang dievaluasi dari proses pengambilan keputusan atau kejadian-kejadian tadi yang sudah dialami gitu. Yang perlu saya tekankan ya dalam kita mengambil keputusan, sedapat mungkin kita dalam mengambil keputusan itu memang dalam keadaan tenang, ini sumber daya manusia nih, dalam keadaan kita sedang mampu mengelola pikiran kita secara sehat ya, tidak stres ya. Memang kita pikiran kita itu diarahkan berpikir positif. Kalau kita negatif itu akan menjadi masalah baru bagi kita. Makasih Bu Dewi. Jadi intinya Bu Nita, kita harus sehatkan dulu pemikiran kita. Karena kalau kita mengambil sebuah keputusan, meskipun kita sudah pertimbangkan 4 paradigma, kita sudah 3 lihat prinsip, sudah kita lihat 9 pengambilan keputusan pengujiannya. Namun kalau ini kita tidak positif dan tidak sehat, dalam artian tidak sehatnya, tidak dalam keadaan tenang, itu tidak akan juga bisa diambil sebuah keputusan yang tepat Bu Nita, kalau saya pikir. Lalu ketika kita ambil keputusan itu, kita harus berpikir apakah keputusan yang diambil itu nanti bisa kita pertanggungjawabkan kepada semua orang. Maksudnya ketika kita ambil keputusan ini, lalu orang bertanya apakah kita bisa bertanggung jawab, memberikan jawaban, menjelaskan. Lalu nanti apakah pesan itu nilai-nilai kebaikannya, banyak nilai kebaikannya di dalamnya. Itu inti yang saya lihat dalam kita bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika kita dihadapi suatu dilema kah itu, etika moral kah itu, atau mengambil suatu keputusan, yang penting sekali kita itu bagaimana memikirkannya supaya lebih fresh, tenang gitu kan, supaya keputusan
yang kita ambil itu tepat. Bisa memikirkan dari unsur yang ke-9 tadi. Iya tuh Bu Nita. Yang tepat. Gitu. Kalau kita dalam emosi atau kita dalam stres, tentu kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat nantinya. Tentu kita susah juga mempertimbangkan nilai-nilainya ya, nilai kebaikan, nilai positifnya. Karena kita sudah emosi, karena kita sudah tidak terkontrol tenang. Tidak terkontrol, emosinya tidak terkontrol lagi, sehingga nanti mungkin kita nggak pernah berpikir, kalau ini yang kita ambil akibatnya begini. Kita nggak mau berpikir dengan lurus kalau kita dalam keadaan. Pasti kita hanya berpikir sesuai dengan keinginan. Bukan sama seperti masalah saya tadi. Keinginan saya mau ke Padang. Saya tidak pikirkan suami saya gimana ke depannya. Namun dengan sudah menenangkan hati, akhirnya baru nampaklah inilah keputusan yang terbaik. Baik Bu Deni, banyak hal mungkin yang bisa menjadikan suatu pengalaman buat kita dari topik 3.1 yang kita pelajari ini. Sebenarnya ini jika kita lihat itu hal yang luar biasa. Luar biasa Bu. Luar biasa ya. Bermanfaat untuk kehidupan kita, tidak hanya kita sebagai seorang guru atau dalam profesi kita, tapi kita di rumah tangga pun juga bisa menggunakan itu. Mungkin jika kita lihat ini topiknya nggak terlalu serius, kita lihat nih topiknya, tetapi ketika kita dihadapkan dalam suatu problem, masalah atau kasus yang ternyata ini sangat berharga sekali buat kita, dengan mempertimbangkan dengan 9 prinsip lah tadi ya, ternyata itu sangat berdampak sekali dari keputusan yang akan kita ambil. Kita refleksi kembali ya Bu Deni, ternyata topik dan modul ini bagi kita ya sebagai calon guru penggerak sangat bermanfaat sekali. Karena memang kita akan dinobatkan sebagai unsur pimpinan nanti. Kita akan dinobatkan sebagai pemimpin ya, pemimpin pembelajaran, pemimpin teman-teman, termasuk kepada pemimpin diri sendiri. Itu yang lebih penting. Itu yang penting gitu kan. Kalau bisa mimpin diri sendiri, gimana mimpin orang lain? Kadang seperti kasus-kasus yang boleh disampaikan tadi, kita lupa ya, kita lupa melihat kalau anak-anak kita itu punya masa depan di tangan kita. Itu lupa kita. Ternyata dengan pilihan, dengan kasus-kasus yang dihadapi tadi, dengan topik yang sekarang ini kita bahas, ternyata kita sudah menyelamatkan banyak anak-anak kita masa depannya gitu kan. Dengan mempertimbangkan, kemudian dengan melihat unsur kemanfaatan, kemudian dengan apa dampak yang akan diakibatkan, ternyata kita telah menyelamatkan banyak anak. Menyelamatkan masa depan seseorang. Dan ini mungkin sangat baik sekali ya Bu Deni, jika Bu Deni mampu untuk mengkolaborasikannya dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Dan yang paling penting sekali itu Bu Deni bagaimana merealisasikannya jika teman-teman nanti sudah terlibat gitu kan, seperti yang Bu Deni kan sampaikan tadi gitu kan, ternyata banyak hal positif yang terbayang gitu, banyak hal positif yang mungkin sudah Bu Deni rencanakan, tetapi karena memang tidak dibicarakan dengan pihak-pihak terkait, ternyata itu dipendam saja. Ternyata itu manfaatnya sangat besar sekali jika memang itu terlaksana gitu kan Bu Deni ya. Baik Bu Deni, sebenarnya ini suatu hal pembelajaran juga ya buat Bu Deni mungkin, dan terutama bagi saya gitu kan, dari pengalaman-pengalaman Bu Deni, ternyata pengalaman Bu Deni itu merupakan suatu hal yang bisa saya jadikan pedoman juga ke depannya. Memang seperti yang Bu Deni sampaikan tadi, setiap masalah itu mungkin ketika Bu Deni hadapi, itu belum saya hadapi. Ternyata ke depannya nanti dihadapi masalah tersebut. Cuman kita sudah punya rank gitu, kita sudah punya pengalaman orang lain yang mungkin pengalaman orang lain itu bisa cocok dan baik bagi kita, walaupun itu tidak semuanya bisa gitu kan, tapi paling tidak untuk kita berpikir cara-cara tekniknya ternyata itu sangat bermanfaat sekali gitu Bu Deni. Terima kasih Bu Deni, mungkin dari unsur itu sudah bisa kita tutup.